Kita kebetulan bekerja sama dengan Bukalapak, namanya Tukatuku Purbalingga. Tukatuku. Yes. Ya, pokoknya Tukatuku beli-beli itu lah. beli berulang-ulang. Beli lah, berulang-ulang, gitu. Tukatuku. Jadi di tunggu dulu. Itu istriku itu, Tukatuku. Ngabisin duit. Maaf Mbak Tiwi. Iya. Di tempat inilah saya bisa bicara bebas. Iya. Mas Roni. Mas Andi. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mantap ya, keren. Mas Roni, pernah memperhatikan nggak di podcast kita ini Ngopi Ngapa, tamunya itu kalau tak lihat-lihat lebih banyak dari Purbalingga. Wah, masa sih Mas Andi? Iya, aku melihat loh kok Purbalingga lagi. Pertama ada kemungkinan kolusi Atau nepotisme? nepotisme, tapi kedua ada prestasi di sana. Pastinya. Nah, jadi kalau dari pengalamanku nih, ada kabupaten-kabupaten, daerah-daerah di mana pertumbuhan ekonominya itu meningkat karena kebijakan-kebijakan dan leadership dari pemimpinnya. Betul. Ada juga dari komunitas, gerakan atau local heroes-nya. Dua-dua bagus, tumbuh dan berkembang menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah itu. Nah, Purbalingga ini kan misteri ya. Iya. Karena selama ini kita kenal begitu nyebut Purbalingga, knalpot, Iya. bulu Bum, bum. mata. Tapi kualitasnya dan kemudian mampu berkompetisi dengan produk-produk bahkan luar negeri. Mendunia. Jadi ini hari adalah hari untuk menjawab pertanyaan, ada apa di Purbalingga? Menurut Misteri Mas apa? Roni ada apa? Ada sesuatu yang menarik. Apa itu? Karena biasanya saya ke Banyumas, ketemu bupati, tapi palsu. Hah? Karena bapak-bapak. Bupati kan? Oh, Cilacap, ke Purbalingga, bapak-bapak semua. oke, padahal Bu. Bupati. Nah, di sini yang real. Oke, kenapa? Nah, kita kenalkan dulu. Iya. Kancah sedulur ya. Oke. Ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak, buat hati bahagia. Kancah sedulur, yuk kita belajar sejenak dari Bupati Cantik dari Purbalingga. Oke, kita perkenalkan Ibu Mbak Tiwi. Halo Mas Andi. Matur nuwun. Sehat ya. Jangan Mas Roni. panggil Bu, wong masih muda dan cantik. Iya, Bupati. coba panggil Mbak. Oh, Bupati. Bupati yang Mbak. Tiwi. Iya. Oke, Bupati Mbak Tiwi, monggo pinara. Boleh duduk nih ya. Boleh. Oke. Iya. Akhirnya Finally. kita ketemu orang di balik layar dari waduh. tamu-tamu kita yang selama ini mendominasi. Ngopi Jadi bintang ngapa? tamunya banyak dari Kebanyakan Purbalingga, ya? itu. Oh, Saya udah mau aduh. protes. Nah, hari ini kita mau tahu kenapa kok banyak orang-orang yang menonjol, orang-orang yang sukses, orang-orang yang kreatif di Purbalingga. Purbalingga. Oh, aduh. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Iya, Mas Andi gimana? Apa program yang dilakukan, dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga ya saat ini? Karena apapun juga kita tahu semua kabupaten terkena dampak pandemi. Yes. Tapi untuk bisa kembali muncul ke permukaan, apa yang dilakukan? Oke, kaitan dengan pemulihan ekonomi nih Mas Andi Iya. ya. Jadi kan jadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat. Jadi ada beberapa langkah, beberapa program yang kita lakukan ini di Kabupaten Purbalingga. Yang pertama kita menyasar UMKM. Karena UMKM ini sebetulnya sektor yang ketika kena dampak insya Allah bisa cepat pulih kan gitu ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah ini yang kita lakukan dalam rangka untuk bagaimana melakukan pemulihan ekonomi. Yang pertama, pastilah dengan pandemi COVID-19 ini banyak UMKM yang terdampak khususnya di sektor permodalan. Jadi kita bantu mereka sebetulnya Mas Andi. Jadi mulai tahun 2021 kemarin dengan adanya pandemik, kita ini melaunching program dana stimulan. Jadi dana stimulan itu kita prioritaskan untuk kelompok UMKM, ada kelompok tani, termasuk juga kelompok pariwisata. Agar bagaimana walaupun di tengah masa pandemik ini tetap bisa bergerak, kurang lebih seperti itu. Terus kita punya program subsidi bunga. Jadi subsidi bunga ini kita juga berikan kepada para pelaku-pelaku UMKM.
Tapi bukan dibeli bunga ya, Bu ya? Bukan. Ini orang Bank Indonesia yang Oh nanya. iya, ini benar-benar Berarti ya, orang perbankan ini gitu ya. bercanda ini berarti. Ya. Jadi kalau kaitan permodalan kita bantu itu. Oke. Kemudian Dananya yang dari berikutnya lagi, dananya dari kalau untuk subsidi bunga kita 100% dari dana APBD. oh. Dana stimulan pun juga 100% dari APBD. Dengan bunga berapa itu? Dana stimulan kita berikan cuma-cuma, Mas. Oh, Cuma oke. betul-betul yang mereka layak untuk dibantu gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang ini kita lagi aktif untuk bagaimana menggandeng para pelaku UMKM gitu ya. Jadi kita fasilitasi mereka dengan berbagai kegiatan. Oke. Jadi ada beberapa kegiatan Apa kayak misalnya? festival kopi gitu ya. Oke. Untuk Cocok. para Kenapa kami nggak diundang? nanti kita kapan-kapan kita undang Mas Andi sama Mas Roni. Coba rekaman ini Khusus jangan dihapus, Purbalingga. jangan diedit. Karena kalau tidak diundang kita akan beritakan ini. Iya. Injek kaki boleh dong. Kami kepingin sekali diundang urusannya Oke. kopi. Iya. Pasti dong, nanti kita undang ya. Oke. Terus tadi ada festival kopi. Iya. Terus kita gandeng juga para pembatik nih sekarang. Sama kebetulan di Purbalingga nih ada komunitas desainer Purbalingga. Jadi batiknya dari Purbalingga yang buat orang Purbalingga kita fashion show kan, kita tampilkan. Ada beberapa event, ada batik in the cave. Kemudian ada juga kegiatan kemarin baru kita laksanakan ini festival batik Sudirman. Jadi ada kolaborasi lah kurang lebih dan ya. ada di historinya situ. ya kan ada. Yes. Sudirman. Dan tentunya kita sebagai pemerintah tentunya menyentuh juga mereka dengan beberapa kebijakan. Jadi kebetulan kita punya kebijakan bela beli Purbalingga. Jadi kalau kita mau membela produk lokal ya tentunya kita harus beli. Apalagi government ini adalah market yang paling ini ya bagus gitu ya. Jadi kemarin saya wajibkan teman-teman ASN untuk beli batik buatan pengrajin Purbalingga. Saya wajibkan juga ASN untuk mengkonsumsi kopi Purbalingga. Kemudian setiap kegiatan UMKM-nya, makanan kecilnya harus dari para pengrajin. Cintailah kuliner produk-produk Purbalingga. Ya. Tapi jangan Tapi salah loh, gitu. Apa? sampai ke Paris. Paris Fashion Week. Oh iya, ada Mbak Makanya Sheila. Iya, udah betul, pernah di betul. sini juga. Iya. Jadi hampir semua orang Purbalingga. Jadi Purbalingga luar biasa ya Mas. Biasa di luar Oh, kami. biasa di luar. Luar biasa. Tapi tunggu dulu, apa istimewanya batik Purbalingga? Ini apa? Batik Purbalingga? Ini ya ada kombinasi batik Purbalingga juga. Oh, Jadi oke. batik Purbalingga ini macam-macam coraknya. Jadi kita punya ada batik Gua Lawa dengan corak lawa. Mas Andi udah pernah ke Gua Laga belum? Baru baca artikelnya. aduh. Kita nggak diundang videonya. dua kali kita nggak Kali diundang. dong. Kami ini memang kurang kreatif. Kalau nggak diundang nggak datang. Atau enggak next gimana? Kopi ngapak kita Setuju. ambil Ngopi ngapak lokasinya di Purbalingga. Gua Lawa. Gitu ya. Ya, Gua Lawa itu yang di luar Banyumas Raya. Gua Kelelawar ya. Yes, betul. Bad cave Oke. kalau bahasa Bad Arwah, cave. Puerto Rico. Iya ya, Puerto Rico. Oke, terus Terus ada motif Gua Lawa, terus ada juga ada motif Sudirman kemarin kita baru launching ya. Kemudian kita ini punya salah satu kerajinan yang sekarang ini jadi warisan tak benda, jadi dari UNESCO. Ini ada wayang suket gitu. Jadi kita dedikasikan wayang suket ini jadi salah satu desain batik di Purbalingga. Jadi image bahwa Purbalingga itu hanya knalpot dan bulu mata salah ya. Salah. Karena sekarang tumbuh berbagai industri di sektor-sektor macam-macam itu ya. Yes, betul. Oke. Jadi Mas Andi selama ini taunya hanya knalpot ya di Purbalingga. Itulah nggak diajak ke sana Iya. kita. Ini baru pulang dari Purbalingga diam-diam. Taunya belum mata saja. Iya, kita fokus. Oke, jadi itu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mendorong bangkitnya UMKM ya. Betul. Nah, sekarang yang jadi andalan itu apa? Apanya nih? UMKM-nya. UMKM-nya tentu. Jadi kalau kita bicara Di sektor mana lah? produk gitu ya. Iya. Kalau kita bicara produk UMKM ya mayoritas mostly mungkin masyarakat tahu oh Purbalingga ini identik bulu mata gitu ya. Kemudian ada knalpot. Sebetulnya kita masih punya banyak potensi-potensi lain Mas Andi, Mas Roni. Jadi yang belum dieksplor tadi tapi padahal ini udah diekspor ke beberapa negara-negara ya. Kita di sektor pertanian kita punya gula kelapa. Jadi gula kelapa kita ini udah menembus pasar Eropa, kemudian Amerika, bahkan kemarin terakhir di Yunani. Jadi memang Kenapa sekarang begitu istimewa? Padahal di sini banyak sekali kan gula produk kelapa organik gitu, gula kelapa organiknya di sini ya. Nggak semua bisa memenuhi syarat organik tadi ya. Iya, Oke, dan demand terus? terhadap barang-barang organik kan cukup tinggi ya. Tinggi di luar. Jadi ini jadi salah satu potensi.
Kemudian yang kedua, ini pas banget dengan acara Ngopi Ngapak yang sedang kita dorong terus ini di Kabupaten Purbalingga adalah produk kopi ini ya. Okay. Jadi lucunya di Purbalingga masing-masing kecamatan ini punya berbagai jenis kopi yang berbeda-beda gitu. Jadi masing-masing kecamatan dengan brandingnya sendiri, mereka buat branding kopi masing-masing. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Kita bantu membranding produk tersebut. Kalau misalnya kemasannya mungkin belum cukup menarik ya, kita bantu untuk repackaging, termasuk juga dari sisi pemasaran juga kita bantu. Jadi ada salah satu kopi yang sangat terkenal di Purbalingga namanya kopi Gunung Malang. Itu kopi di bawah Gunung Slamet lah kurang lebih ya, karena ini ada di dataran tinggi, tepatnya di Desa Serang. Jadi kopi Gunung Malang ini sangat dicintai para pecinta kopi Mas yang ada di Indonesia. Jadi orang dari berbagai daerah biasanya ke Purbalingga, Bu Tiwi mau dong cobain kopi Gunung Malangnya. Apa istimewanya? Jadi kopi Gunung Malang ini apa ya, kalau bagi pecinta kopi ini rasanya enak dan biasanya kopi Gunung Malang itu dibuat semacam coffee wine, Mas. Udah pernah coba? Belum. Oh iya. Jadi kita ini kurang gaul ini. Jangan nanya gitu lagi, malu lama-lama. Seakan-akan kami ini ketinggalan zaman gitu. Ya, udah pernah ini, udah pernah itu, belum semua. Nyesel aku. Berarti Arabica ya? Iya, Arabica cukup tinggi. Karena itu tempat pendakian anak-anak itu juga lewat Serang kalau nggak salah ya. Iya, betul. Saya lihat di video-video anak-anak kalau mau naik gunung yang paling datar, paling gampang di situ. Sebelum mereka naik gunung, mereka akan melewati perbukitan kopi ini, Mas Andi. Oke. Gitu. Iya, kita baru lihat di videonya aja. Nah, Gunung Malang bukan di Malang, tapi di Purbalingga. Di Purbalingga. Iya, di Purbalingga. Dan terakhir kita memang lagi mengembangkan wayang suket ini, Mas Andi, untuk jadi salah satu souvenir khas di Kabupaten Purbalingga. Jadi wayang suket ini cukup unik. Jadi tadi saya cerita kalau wayang suket ini kita mendapatkan penghargaan ya, jadi warisan tak benda dari UNESCO. Jadi dulu itu sudah dapat ya? Sekarang ini atau sudah dapat. diperjuangkan untuk sekarang mendapatkan? Sudah dapat kita. Jadi Oke, 2021 kita udah dapat. Selamat almarhum itu ya, dulu yang ribut, padahal di Purbalingga ada itu wayang suket itu ya. Dan dulu pengrajin wayang suket ini hanya satu orang dan ini turun temurun. Nah, ini adalah generasi, kalau tidak salah generasi ketiga, dan membuat wayang suket itu pun rumputnya khusus, membutuhkan rumput yang khusus. Suket itu yang rumput hanya, bagian di luar ngapak. Yes, yang hanya tumbuh pada musim-musim tertentu. Jadi istimewa sekali nih wayang suket, dan yang bisa membuat wayang suket ini pun juga orang-orang tertentu. Nah, sekarang agar bagaimana wayang suket ini nggak punah, maka kita rangkul, ada namanya Mas Badrio, dia yang pengrajin wayang suket asli, dan kita minta dia untuk bagaimana bisa mengajarkan cara membuat wayang suket ini ke masyarakat yang lain, supaya masyarakat bisa dan wayang suket ini nggak punah dan jadi salah satu ciri khas di Kabupaten Purbalingga. Luar biasa. Iya, kurang lebih gitu, Mas. Berarti bentuknya 3D ini ya? Bentuknya jadi seperti wayang, bentuk wayang, tapi cuma dari rumput khas atau rumput khusus rumput tadi khas ya. Khusus yang tumbuh pada musim-musim tertentu. Jadi istimewanya di situ, bukan kita bisa dapat di semua tempat, semua daerah ya, tapi khas, dan pengrajinnya itu turun-temurun karena ini keterampilan khusus juga ya. Oke, nanti kita lihat Bank Indonesia kalau mau bikin souvenir dibagikan jangan. Boleh loh. Beli loh dari situ. Iya. Karena ini mendukung perjuangan untuk mendapatkan stempel UNESCO tadi. Betul. Dan kita bisa masukin ke e-katalog BI, akan bisa dibeli oleh seluruh cabang BI di seluruh Nusantara. Bagus, cakep. Ini perlu diedit atau nggak boleh diedit? Ini diedit atau nggak? Nggak apa-apa sih ya. Kalau dimasukin BI, it's okay. Harus. Nggak, takutnya dibilang, aduh, aku nanti gimana? Oh, diedit, jangan boleh ya, jangan. Nah, ini ya jujur aja ya, senang kalau ketemu Bupati, masih muda dan cerdas. Jadi sekolahnya di mana? Asli Purbalingga ya? Bapak Ibu asli Purbalingga. Okay. Tapi Ibu Mbak nggak dari Purbalingga? Saya Purbalingga. Bapak Ibunya dari Purbalingga. Asli Purbalingga. Soalnya kan kayak ada komanya gitu dia, Bapak Ibu. Iya, Purbalingga. Saya bukan, berarti anak tetangga. Jangan dong. Jangan. Sekolahnya di mana kok pinter? Sekolahnya ini lucunya memang
Saya ini lebih banyak mengenyam jenjang pendidikan di Jakarta, Mas Andi. Walaupun Jadi, orang kampung ya, pulang tapi kampung. sekolahnya di luar sana. Ya. Terus sekolah Jadi, apa? Di mana? SMA saya di Jakarta, di SMA 8. Mungkin tahu ya SMA yang suka kebanjiran itu loh, Iya. Mas. Iya. Tapi ada prestasi di situ. Terus lanjut kuliah kuliahnya? di UI. Kebetulan saya ambil double degree, Mas. Jadi 2 tahun di UI, 2 tahun di University of Queensland, dari Australia waktu itu. Australia. Iya. Pinter, Jadi mengenal dunia luar juga pinter lah, ya. sedikit-dikit. Kita gitu. satu aja nggak lulus. Oke, jadi dari situlah pinternya ya. Nah, bagaimana melihat potensi di Purbalingga sendiri? Tadi kami atau aku lah tadi udah bilang bahwa tamu di Ngopi Ngapak ini banyak juga yang dari Purbalingga, termasuk kampung marketers ya. Oh iya. Jadi itu udah pernah di sini juga. Nah, apa sebenarnya potensi yang masih bisa dikembangkan di dalam konteks UMKM ini ya di Purbalingga? Potensi-potensi apa lagi yang dilihat di sana? Jadi saya cukup surprise gitu ya dengan digitalisasi sekarang ini, ternyata mulai bermunculan nih anak-anak muda yang mereka memulai startup bisnis gitu ya. Contohnya Mas Novi Darmawan gitu ya. Jadi Mas Novi Darmawan ini owner Kampung Marketer yang dia membuka usaha Kampung Marketer ini dari nol dan mempekerjakan sekarang ini ratusan masyarakat yang ada di Kecamatan Taman Sari. Jadi anak-anak desa ini kalau dikasih kesempatan punya potensi ya? Yes. Okay. Jadi anak-anak muda di Kabupaten Purbalingga ini sangat luar biasa. Jadi potensinya ini luar biasa. Tadi ada Mas Novi Darmawan. Kemudian di UMKM yang lain ada juga Mas Tomo ini ya. Mas Tomo dia bergerak kebetulan di industri gula kelapa. Yang gitu. tadi ya, dari yang KUB. ya. Yes, ya. Jadi Mas Tomo ini dia dengan teman-teman para petani ini dia membentuk KUB. Kalau yang biasanya kalau orang mau ekspor gula kelapa itu kan mesti ada semacam inilah ya pihak ketiga atau makelarnya. Nah, dia bagaimana berusaha untuk memotong jalur distribusi. Jadi dia mau nih sebetulnya dari petani bisa langsung ekspor. Nah, ini dia menginisiasi. Ada KUB di Kabupaten Purbalingga ini dirian Mas Tomo yang bagaimana mereka para petani ini bisa loh sebetulnya mereka langsung ekspor, nggak harus tergantung dengan makelar-makelar dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup banyak sebetulnya di kita, tinggal bagaimana pemerintah ini bisa menggandeng mereka. Jadi kami sebetulnya di Kabupaten Purbalingga dengan dinas-dinas terkait pun berupaya agar bagaimana pemuda-pemuda berpotensi ya, yang kira-kira ketika mereka sedikit diberi sentuhan, sedikit difasilitasi, ini mereka bisa memberikan dampak yang besar. Apalagi dalam sisi peningkatan ekonomi, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi ya kita berupaya untuk bagaimana bisa menggandeng mereka, dan banyak puluhan bahkan ratusan anak-anak yang hebat, anak-anak muda generasi milenial yang hebat di Kabupaten Purbalingga. Nanti Mas Andi akan ketemu dengan salah satunya. Kita udah nggak tahan, udah segera ketemu. Tapi Mas Roni kan baru main-main ke Purbalingga, ya. Pertama tentu ngapain di sana, tapi kemudian melihat potensi Purbalingga. Coba. Jadi dari kacamata Bank Indonesia. Kalau bupatinya surprise, apalagi saya surprise kan. Kita ngelihat bahwa Purbalingga tadinya kan bicara tentang kita pikir pertanian tadinya ya. Ternyata industri pengolahannya itu luar biasa. Jadi industri pengolahan, kemudian kita lihat ada tadi pertanian sama perdagangan. 3 besar yang kita lihat sektor besar. Nah, tapi yang di industri pengolahan kayak bulu mata, mungkin Mas Adi tahunya bulu mata ya. Tapi kalau kita lihat lagi ke dalam, itu bisa sampai menyerap 80.000 tenaga kerja. Dan kemarin baru lagi ada PMA masuk, kalau salah PT Victoria nggak salah, itu bisa menambah lagi sekitar 20.000 lagi. Bahkan 35.000. Dan jangan-jangan ini bisa jadi industri bulu mata, bukan bulu mata ya, bulu mata yang terbesar di dunia mungkin. Benar ya? Terbesar di dunia. Mereka akan menjadi industri bulu mata dengan penyerapan tenaga kerja terbesar di dunia. Di dunia, teman-teman. Nah, ini kemarin kita juga ada liaison gitu ya kan ke beberapa tempat. Bahkan ada juga potensinya itu kayak ada John Toys. John Toys. Nah, John Toys pabrik itu boneka ya? Pabrik boneka. Dia tadinya ada di Taiwan, ada di China. Terus ngelihat potensi UMR di Purbalingga, skillfulnya teman-teman itu mau memindahkan pabrik-pabriknya itu ke Purbalingga. Nah, jadi kalau kita lihat ini malah bisa menjadi kota industri ke depan tuh.
banyak sekali yang mau masuk. Bahkan sekarang malah sulit karena banyak yang nggak, orang makin berkurang karena rebutan. Betul. Banyak yang Susah cari tenaga kerja di Purbalingga, Mas. Nah. Sombong. Apalagi yang perempuan. Apalagi kalau perempuannya cantik dan berbulu mata lentik. Itu diambil duluan. Tapi kan Presiden juga baru-baru ini kan Betul. di Semarang juga sampaikan bahwa pertama potensi Jawa Tengah itu luar biasa ya, dan minat investor untuk masuk itu tinggi sekali. Nah kalau dilihat investasi asing yang masuk ke Purbalingga itu dari waktu ke waktu gimana grafiknya? Jadi kalau kita lihat pertumbuhan investasi di Kabupaten Purbalingga, grafiknya dari tahun ke tahun ini selalu naik, Mas Andi. Jadi memang salah satu yang harus kita support, yang memang saya tekankan ke teman-teman saya, khususnya di jajaran OPD dan perizinan ini ya, DPM PTSP, memang kita harus bisa membangun iklim yang kondusif untuk berusaha. Jadi Purbalingga ini dulu terkenalnya kabupaten pro investasi gitu ya, pro investasi gitu. Jadi kita berupaya untuk tetap bagaimana membangun iklim yang kondusif supaya investor ya bisa masuk ke kita. Karena tentunya dampak dari investor masuk ke kita luar biasa ya. Selain mereka bisa membuka tenaga kerja dan tentunya perputaran ekonomi bisa ada di situ. Apa misalnya yang membuat kemudian Purbalingga itu ramah investor? Perizinannya, dari sisi perizinan, pengurusan perizinan misalnya, ya kita bagaimana mengupayakan untuk pengurusan perizinan ini kita permudah, tapi tetap dalam regulasi yang tidak menyalahi aturan dan mekanisme. Kemudian juga ketika ada investor masuk, kita juga korporatif gitu ya, jadi kita berupaya untuk bagaimana membantu mereka. Biasanya kalau investor masuk kan bingung nih, mana sih sebetulnya daerah industri yang, karena kita punya RT/RW ya yang sudah diploting, mana zona industri, mana zona pertanian dan lain sebagainya. Biasanya kita bantu. Kira-kira Bapak butuh yang wilayah yang kira-kira seperti apa. Nanti setelah dari situ baru kita arahkan. Jadi kita berupaya untuk bagaimana helpful gitu terhadap para investor ini ya yang masuk, yes gitu. Jadi memang di kita itu ada dinas yang memang khusus mengurusi perizinan di DPM PTSP. Jadi memang saya tekankan memang untuk bagaimana sikap melayani dan membantu terhadap investor yang masuk ini betul-betul harus dilakukan gitu. Kurang lebih begitu, Mas Andi. Oke, menarik. Selain saya perlu sampaikan orang-orang Purbalingga itu ulet-ulet gitu ya. Jadi memang kalau misalnya saya tanya gitu ya dengan salah satu investor, kenapa sih invest di Purbalingga? Artinya di kabupaten lain kan juga sebetulnya ada gitu. Ternyata salah satu reason mereka untuk mereka bisa invest di Purbalingga karena memang para pekerja di Purbalingga ini ulet-ulet. Bukan ulat ya, ulet tahan banting dan banting. produktif gitu lah. Karena ujung-ujungnya kalau kita bicara industri, ya kalau tenaga kerjanya males-malesan, jam kerjanya terus banyak ributnya, demonya daripada kerjanya, lama-lama lari investasi ya. Oke. Nah, Mas Roni, tadi kan kita udah cerita ada kampung marketers itu, dan ini kan masuknya teknologi digital ya. Nanti kita akan minta diceritakan bagaimana antisipasi dari Purbalingga sendiri untuk perkembangan teknologi dan memanfaatkan untuk kepentingan UMKM. Ya. Apa aja yang sudah dilakukan, pelatihan-pelatihan atau infrastruktur yang dibangun, saya nggak tahu. Tapi kita mau tahu untuk itu ya. Betul, dan teman-teman mau belajar juga. Oke. Kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Halo Kancas Dulur, Nyong Mas Roni, Nyong Mas Andi, ajak lale nonton dewek, neng ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Kembali ke soal perkembangan teknologi. Betul. Tidak semua daerah mampu mengantisipasi dan memanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Saya ingat ya, kenapa Banyuwangi dulu tumbuh dan berkembang pesat sekali. Tadinya kan tempat orang numpang kencing aja yang mau ke Bali ya, bahkan dibilang kota santet dan seterusnya. Pokoknya yang negatif semua ada di Banyuwangi. Nah, tapi bagaimana ketika teknologi masuk, ya internet masuk, itu kemudian kreativitas anak-anak mudanya dahsyat sekali, dan kita bisa lihat bagaimana Banyuwangi seperti sekarang.
Nah, kita lihat kan ada kampung marketers, kemudian kita dengar-dengar nih, nanti kita undang nih pelakunya, bahwa pemanfaatan teknologi digital ini cukup bagus, ya. Tapi sebagus apa saya nggak tahu di Purbalingga. Nah, bagaimana Purbalingga mengantisipasi perkembangan teknologi digital ini? Ya, jadi memang dengan digitalisasi ini kan memudahkan segala sesuatu ya sebetulnya. Tapi memang kita ada punya permasalahan karena tidak semua orang bisa capable untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi kan. Jadi kalau kita bicara di skup Purbalingga, sekarang ini pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk bagaimana bisa meningkatkan literasi digital. Jadi harus melek teknologi digital gitu. Jadi ada beberapa kegiatan webinar, seminar yang kita laksanakan dalam rangka untuk bagaimana masyarakat ini harus sadar loh, sekarang kita ini di era teknologi. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan kan gitu. Kemudian yang berikutnya, seluruh OPD di jajaran Purbalingga memang saya dorong untuk bagaimana menciptakan inovasi yang khususnya inovasi atau aplikasi digital ya, yang kira-kira memudahkan di sektor pelayanan itu menjadi mudah, murah, cepat kan, kurang lebih begitu. Kemudian kita pun juga memfasilitasi nih, karena memang sekarang kan eranya era teknologi, yang tidak bisa menyesuaikan pasti akan tertinggal. Jadi khususnya kepada para pelaku UMKM, kita ini mulai mengajarkan step by step. Jadi kita di Kabupaten Purbalingga punya marketplace, Mas Andi. Namanya? Ya, kita kebetulan bekerja sama dengan Bukalapak, namanya Tukatuku Purbalingga. Tukatuku. Yes. Ya, pokoknya Tukatuku beli-beli lah. Beli berulang-ulang. Beli berulang-ulang, gitu. Tukatuku. Jadi di tunggu dulu. Itu istriku itu, Tukatuku. Ngabisin duit. Maaf Mbak Tiwi. Iya. Di tempat inilah saya bisa bicara bebas. Iya. Karena kalau di tempat ini susah ngomongnya. Tolong diakomodasi dan dimengerti ya. Ya, oke, Tukatuku namanya. Iya, jadi Tukatuku ini platform di Kabupaten Purbalingga atau e-commerce lah ya, yang memfasilitasi agar bagaimana produk-produk lokal di Kabupaten Purbalingga ini bisa kita bantu pemasarannya secara online. Ini kita fasilitasi, kemudian kita kerjasama tadi dengan Bukalapak ini, dan kita kurasi produk-produknya gitu. Kemudian selain itu kita pun juga mengajarkan. Jadi biasanya kita di Dinas Koperasi UMKM itu ada semacam pendampingan atau pelatihan marketing online ya. Jadi kepada teman-teman para pelaku UMKM. Jadi kita ajarkan mereka gimana sih caranya melakukan pemasaran online dan lain sebagainya. Termasuk juga kita ajarkan mereka untuk bagaimana membranding suatu produk. Termasuk juga karena apapun produk itu kan yang bikin tertarik masyarakat itu biasanya dari packagingnya gitu ya, brandingnya. Jadi kita fasilitasi mereka dengan itu. Nah kebetulan kita punya yang namanya Kampung Marketer, Mas Andi, Mas Roni pasti tahu karena pernah kesini ya, Mas Bayu. Jadi kita pun juga menggandeng Mas Bayu nih, Mas Roni dan Mas Andi. Jadi Mas Bayu ini kita berdayakan untuk bagaimana mereka bisa membantu para pelaku UMKM khususnya yang sudah masuk platform Tukatuku ini untuk bisa membantu pelayanan. Jadi kan memang CS gitu ya. Jadi memang kita gandeng. Jadi kalau misalnya kita kolaborasikan lah kurang lebih seperti itu. Jadi CS-nya kita memberdayakan dari Kampung Marketer, kemudian pemasarannya kita buat suatu platform e-commerce ya. Kemudian kita bantu juga, kita dorong pemasaran online-nya, termasuk kita juga kerjasama dengan semacam teman-teman dari ojol ya. Biasanya kalau misalnya ada pesanan, nah ini kita berdayakan untuk bagaimana kalau yang deket-deket nih Tukatuku Purbalingga itu bisa diantar dengan ojol kurang lebih kayak gitu. Wah, ini sudah ekosistemnya udah terbangun ini ya. Betul. Tapi omong-omong, ada data nggak berapa banyak sih yang mikro kecil, nggak usah menengah lah, mikro kecil ada angkanya? Pelaku UMKM? Iya, kurang lebih berapa itu? Jadi kalau kita bicara pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga memang dari tahun ke tahun ini angkanya selalu bertambah ya Mas ya. Jadi di angka terakhir ini 2021 ya, para pelaku UMKM kita mungkin ada sekitar 90.000 Mas Andi. Dan itu membuka lapangan pekerjaan sekitar 250.000 lapangan pekerjaan di Kabupaten Purbalingga. Padahal penduduk Purbalingga kita ini 1 pindah ke sana juta. aja yuk. Iya. Purwokerto juga. Ayo. Kita tinggalkan lah. Kalau peluangnya lebih besar di sana Iya. ya. Tapi bisa jadi Tapi di kepala sana- desa nggak? Tapi kalau kita ke sana kita harus pakai bulu mata. Nggak apa-apa, bulu mata bekas Iya, dan ada pegang di knalpot. Tukatuku.
Yes. Oke, jadi peluangnya besar sekali Luar ya. biasa, Jadi ya. tumbuh dan berkembang. Nah, kita mau undang siapa hari ini yang ada konteksnya dengan Nah, pelayanan kita coba ya. untuk platform dengan menggunakan teknologi digital tadi. Orang ngapak, orang kapenak. Nonton Ngopi Ngapak buat otak encer. Nah, teman-teman, kancah sedulur, yuk kita belajar sejenak bagaimana sih namanya aplikasi Beceran. Nah, kita undang Mas Ikrom. Iya, Mas Ikrom, selamat Halo, datang. Mas Ikrom. Iya, monggo. Silakan. Asli Purbalingga? Asli, Mas. Waduh. Wah, tak yakin. Karena ada bupati, jadi harus yakin. Ya emang Asli. Purbalingga. Asli Asli ya. ya. Jenggotnya asli Oke. juga Purbalingga. Itu asli ya, bukan Wah, Purbalingga. ini tempelan Asli, nih. asli. Kalau ini tempelan. Soalnya nggak ada produkin yang palsu di Purbalingga. Oh, enggak Sama ada. bulu mata. Cinta pun asli di sana. Asli. Hanya bulu mata aja. Jadi, Jangan Mas- lain ya, palsu. Tadi Mas Roni sudah sebut apa namanya? Becer ya, Beceran tadi ya? Beceran. Apa itu Beceran. bisa dijelaskan? Jadi Beceran itu aplikasi belanja kebutuhan dapur ya, Mas. Yang apa ya, singkatnya itu mempersingkat ibu-ibu. Gitu. Beceran Jadi, itu apa artinya? artinya Beceran. kalau Beceran itu sendiri diambil dari nama lokal. Kalau di Purbalingga itu ada istilahnya Beceran itu identik dengan belanja sayur. Oh, Gitu. Jadi kita oke. ambil nama Becerannya itu menunjukkan local pride gitu loh. Untuk mengangkat itu juga nama lokal Purbalingga. Soalnya di daerah lain ya saya yakin namanya bukan Beceran. Iya. Hanya ada di daerah Banyumas Raya lah. Oke, jadi khas ini ya. Khas ya. Tapi Jadi diambil fungsinya dari nama itu Beceran identik dengan belanja sayur dan saya jadikan sebagai aplikasi yang identiknya juga belanja kebutuhan dapur. Gitu. jadi fungsi dan operasional seperti apa itu? Jadi Eh, kalau aku pengen belanja sayur, heeh. walaupun nggak pernah, tapi aku mau belanja. Terus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Jadi kalau di Beceran itu sistemnya pre-order. Oke. Belanja hari ini lah ya, hari ini terus nanti ada tim shoppernya yang membelanjakan di pagi hari, dini hari, nanti kita QC lagi, kita QC pilih kualitas terbaik. Kalau yang nggak lolos ya kita carikan lagi yang bagus-bagus kualitasnya, baru kita kirimkan dimulai jam 7 pagi gitu. Jadi ada janji di situ bahwa sayuran atau apapun yang kita beli melalui Beceran itu produk yang terbaik, sudah Iya. dikurasi. Iya, Berapa banyak merchant yang sudah tergabung di Beceran ini? berarti sekitar 25-an itu pedagang pasar Segamas semuanya, Oke. sebagian besar. Nah, yang menggunakan aplikasi ini untuk apa? Kulakan atau beli berapa banyak? Kalau dilihat dari jumlah download itu sekitar 4.700 hingga saat ini. Tapi pengguna aktifnya yang masih aktif menggunakan aplikasi itu sekitar 1000-an gitu. Nah, Mas Roni biasa sering itu ingin tahu bagaimana awal mulanya sampai terpikirkan Beceran. Oh, Tapi sebelum bikin aplikasi ini, Anda kerjanya dulu apa? Kalau dibilang kerja mungkin terakhir aja ya, sebelumnya saya ada bisnis rafting gitu. Saya buka arung jeram sama teman-teman di daerah Purbalingga gitu. Terus waktu itu saya setelah itu ke Bandung Ngapain? menimba ilmu lah gitu. Dulu apa? Lulusan apa? Saya lulusan SMA, setelah itu mendaftar di teknik sipil di Jogja, cuman diterima tapi saat itu saya belum sreg, jadi nggak saya ambil. Karena saya kayak gitu, kalau emang nggak sreg banget, nggak klik di cocok hati, ya. ya mending nggak daripada saya jalani setengah hati gitu, Mas. Oke. Gitu. Nah, terus dari situ saya buka bisnis rafting 2012 sekitar itu. Berapa lama itu? Sampai sekarang sebenarnya masih Oh, masih ada juga. ya di Purbalingga di Sungai Klawing. Sampai di sini dulu karena saya ingin tahu potensi pariwisata Purbalingga seperti apa aja yang diandalkan. Tadi Gua Lawa. Istri saya dibilang, "Ayo kita metik stroberi yuk. Daripada kita ke Lembang jauh, lebih baik ke Purbalingga ada," gitu kan. Saya jadi nonton video-videonya tuh. Yes. Nah, tapi potensi lainnya apa? Pariwisata ya. Kan ini kan rafting. Yes, ya. Jadi kita punya potensi pariwisata. Mas Andi mau apa? Wisata air, kita punya Obong ya. Kita punya ada wisata arung jeram ya. Pernah di- saya pernah bawa Bu TV juga di Sungai. Aduh. Yang waktu itu kebalik itu, Bu. Betul. Kamu Jangan cerita. Oh iya, kebalik. Aduh. Nah, Oh, itu jangan cerita emang yang jeram itu. jeram legend, Bu. Itu kan nama jeramnya
jeram TBS. TBS itu diambil dari nama Triyono Budi Sasongko. Itu bapaknya Buti. Pernah kecebur juga di situ. Kecebur di situ. Makanya dikasih nama kecebur juga. Dikasih nama jeram TBS gitu. Nah, Buti di situ kebalik juga. Gitu, jadi ngikut bapaknya gitu ya. Kayaknya kelannya Atau Buti sengaja nggak boleh dibalikin gitu. supaya ada cerita gitu. Oke, terus apa lagi? Jadi wisata air kita punya Mas Andi. Kemudian kita punya wisata alam juga. Jadi ada Bukit Sendaren, ada cukup banyak lah di Gua Laga, termasuk juga ada Delas juga kalau mau. Gua Laga itu apa ya? Gua Lawa Purbalingga. Oh, Singkatan. Lawa tadi itu. Iya, ini Oke, Gua Lawa terus? Purbalingga. Kemudian Tunggu. Gua Lawa itu apa menariknya untuk kita datengin? di Gua Lawa, Iya. Mas Andi pernah ke Guangzhou, China. Di Guangzhou, China ada gua yang sangat terkenal, Gua Guilin namanya. Oke. Jadi di dalam gua itu ada pencahayaan yang luar biasa cantik, indah. Kurang lebih itu sama kayak Gua Laga Purbalingga. Jadi kita nggak usah ke Guangzhou. Iya, Cukup ke Purbalingga. Saya pernah ke sana Purbalingga. tapi nggak sempet ke gua ini. Saya ke Labuan Bajo, salah satu atraksinya adalah melihat kelelawar keluar malam hari itu berbondong-bondong dari kapal kita nunggu aja. Wih, ribuan keluar. Nah, ini kita di dalam guanya. Iya, di dalam gua. Oke, terus Iya. apa lagi potensi Jadi, yang Tadi menarik? ya kita potensi wisata alam. Kemudian kita punya wisata edukasi. Jadi ada MTL, tempat kelahiran Sudirman itu di Kecamatan Rembang. Kemudian kita punya Sanggaluri ya. Sanggaluri ini di dalam Sanggaluri ini ada bermacam-macam museum. Kemudian kalau di Jakarta itu ada Kidzania ya. Di Kabupaten Purbalingga Ada ini juga. punya Sanggaluri ya, kurang lebih belajar. Jadi cara anak-anak dari kecil sudah dapat profesi edukasi mengenai gitu ya. profesi-profesi Yes, ya. iya. Oke, menarik. Kemudian ada juga wisata religi di Kabupaten Purbalingga. Jadi ada makam yang sangat terkenal yang biasanya ini sering didatangi beberapa orang dari luar kota ya. Ini ada makam Syekh Jambu Karang, petilasan Syekh Jambu Karang ini di Kecamatan Rembang gitu. Jadi banyaklah Mas Andi mau wisata apa semuanya kayak ada Kami di sediakan. Purbalingga. Termasuk gitu. tadi rafting. Jadi rafting masih jalan ya. Masih. Nah, Iya. sesudah rafting ini bagaimana masuk ke bikin peceran tadi? Nah, itu prosesnya masih lama sebenarnya. Oh, Kan, kami menunggu, nggak ada Iya, masalah. Iya. kan itu 2017 kurang lebih idenya. Nah, sebelum rafting itu kan 2012, 2013 mulai kepikiran pengen kuliah lagi nih waktu itu. Oke. Waktu itu udah memantapkan hati pengen ngambil geologi karena passion saya kan di explore gitu. Oke. Hobi explore kayak itu emang. Banyak alam lah. Nah, dari situ udah lingkungan. udahlah. Nah, tapi sebelum itu saya pengen menyelesaikan diri sendiri dulu. Oh. Keinginan diri sendiri Oh, iya. untuk explore Indonesia. Makanya Keren. 2014 saya masuk ke Wanadri. Wanadri, Itu salah satu ya. organisasi Oke. pegiat alam terbesar di Indonesia. Oke, jadi pernah jadi anggota Wanadri ya? Sampai sekarang masih. Oh masih, Ya, oke. Kan anggota seumur hidup, Mas. Oke. Ya. Dan punya kepentingan juga di rafting tadi ya? Iya. Oke, terus? Nah, dari situ sebenarnya saat itu ya rencana setelah itu saya mau kuliah di Bandung. Tapi 2016 saya memutuskan untuk menikah. Oke. 2016 istri saya hamil. Jadi mau nggak mau udah pulang dulu lah. Siapa yang menghamili? Saya lah. Oh iya. Aduh, Kayak ini. ditanya lagi sama Mas Andi ya. Aku nggak tahu kenapa keceplosan. Terlalu banyak nonton infotainment ini. Oke, terus? Nah, itu 2016 istri saya hamil. Waktu itu dia masih kuliah juga. Pulang ke Purbalingga. Waktu di USG itu alhamdulillah dikasih kembar. Oh, terus Ya istrinya apa? 2. Jadi ya istri saya cuti dulu lah. Itu awal 2017. Harus pulang waktu ke itu. Purbalingga. Purbalingga. Oh, terus? Nah, pertengahan 2017 anak saya lahir. Oke. Juli 2017. Nah, dari situ itu kayak ada kerepotan kayak gitu dari istri saya nggak bisa belanja, kelihatan repot ya ngurus dua Kembar anak gitu, sekaligus. ngurus anak kembar gitu, repot nggak ada waktu untuk belanja. Disitulah muncul ide beceran. Oh, dari tadi saya nunggu apa konteksnya, hamil, punya anak. Intinya Oh, kesulitan dari mau anak-anak belanja, gitu. Mas. Kesulitan belanja jadi ketika harus dari mengurus masalah. rumah tangga, Beceran itu muncul dari memecahkan masalah. masalah itu. Iya, Oke, dari lahir masalah dari saya itu. lihat kasihan istri saya punya anak 2, nggak bisa ke pasar, nggak bisa belanja gitu. Saya juga waktu itu bekerja, Oke. kepikiran itu. Kita dulu waktu istri kita susah kok nggak kepikiran. Iya, kita hamil udah lama ya.
nggak keluar-keluar, jadi akhirnya kita nggak buat beceran. Iya, bocor-bocoran. kok nggak kepikiran gitu. Oh, dari situ lahirnya gagasan Iya, untuk beceran di. Jadi dari berapa 4.000 sekian dan 1.000 yang aktif tadi itu siapa segmentasinya ini? Ibu-ibu udah pasti ya. Ibu-ibu udah pasti. Yang mengalami kesulitan belanja sambil ngurus rumah tangga, jadi dia nggak perlu keluar ke pasar gitu ya. Iya. Tapi tanpa merugikan pedagang-pedagang di pasar. Tentu nggak sama sekali nggak merugikan, soalnya kita kerjasama dengan pedagang pasar. Ya, jadi kalau ada orang, ya ini kasihan pedagang pasar, kita ngambilnya juga ke pedagang pasar kok. Malah mempermudah mereka, membantu mereka akses untuk meluaskan pasar mereka ya. Justru manfaatnya sangat dirasakan ketika pandemi. Ya, waktu itu Beceran itu dirilis dari 2017 nih, ide muncul tapi masih sibuk. Akhirnya baru sempat ngeksekusi 2020 waktu pandemi mau masuk. Di saat pandemi ya? Iya. Ada lihat. Diuntungkan oleh situasi kamu ya? Iya. Sebenarnya kepepet juga waktu itu saya lagi ngerintis usaha jamur dan masih belajar pertengahan 2019. Sukses? Belum, masih belajar. Target saya sampai akhir 2019 masih belajar. Terus lihat berita COVID di Cina waktu itu. Dan awal mula. Ya, awal mula. Dari situ saya bayangkan kalau sampai masuk ke Indonesia, udah pasti masuk ke Purbalingga. Dan kalau sampai lockdown, usaha jamur saya udah pasti gulung tikar. Terus? Karena bingung pemasarannya kan. Nah, waktu itu mau nggak mau tiba-tiba muncul. Tapi ini peluang bagi Beceran gitu. Jadi saya langsung banding setir. Lebih baik kita fokus pada sesuatu yang kedepannya pasti punya potensi yang lebih besar. Iya. Oke, sampai hari ini. Sampai hari ini. Mas Roni, udah punya aplikasi Beceran? Belum. Ini menjangkau hanya Purbalingga atau kita boleh pakai ini? Justru itu, kita terlalu jauh sih. Mencarinya gini, pertanyaan gimana? Sebenarnya kan banyak juga startup yang menawarkan layanan-layanan seperti itu. Nah, kira-kira apa value added atau value proposition dari ini? Beceran dari kira-kira bisa dibanding startup sejenis ya. Kelebihanmu apa? Kelebihan Beceran yang jelas ya, startup yang sejenis itu hanya ada di kota-kota besar. Oke. Ya kan di Kabupaten Purbalingga, Purwokerto itu masih bisa dibilang belum ada lah gitu. Ya. Nah, itu jelas Beceran menawarkan itu. Terus mengisi ceruk yang nggak diisi oleh yang gede-gede ini. Iya. Itu makanya di lain sisi saya merasa ngerintis bisnis startup di kota kecil itu susah gitu karena demografisnya yang masih belum siap. Tapi di sisi lain saya bisa diuntungkan karena menjadi pionir di sini. Gitu. Itu saya ambil positifnya aja lah itu jadi pionir di sini. Nah, kalau kita lihat misalnya ada cerita tentang seorang sales ya. Dia ditugaskan ke satu daerah yang terpencil. Sampai sana dia lapor, "Pak, nggak punya potensi sama sekali daerah ini." Kenapa? Ini perusahaan sepatu kan. Dia bilang di sini banyak orang nggak pakai sepatu. Jadi percuma kita jualan di sini. Nah, begitu dikirim orang kedua, orang bilang, "Pak, wah potensinya besar Pak. Banyak orang nggak pakai sepatu di sini. Jadi kita bisa jual sebanyak-banyaknya." Nah, perspektif melihat potensi. Jadi kamu walaupun dengan segala kendala, kamu melihat, wah ini sebenarnya ada potensi ya. Oke. Itu melihat dari perspektif yang positif. Bagaimana komentar Bu Bupati? Bu Bupati. Ini bupatinya benar-benar Bu ya. Dari tadi aku kepleset karena Pak Bupati kan gampang. Bu Bupati ya. Melihat potensi anak-anak muda seperti ini, bagaimana Anda melihat perspektif pemerintah daerah? Iya, jadi pemikirannya Mas Ikram ini luar biasa ya. Jadi di saat kondisi pandemik yang mungkin semua orang pusing gitu ya, nggak bisa berpikir karena banyak sebagian orang di masa pandemi kan kehilangan pekerjaan, harus di PHK dari pekerjaan. Akan tetapi Mas Ikram ini bisa melihat potensi gitu ya. Memang di saat di awal-awal masa pandemik pemerintah kan memang melakukan pembatasan ya. Jadi kalau bisa di rumah aja, ibadah dari rumah, kemudian jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Yang tentunya masyarakat ini kan juga punya kebutuhan. Nah, artinya Mas Ikram masih muda, kemudian dia bisa memanfaatkan teknologi ya, dan di saat situasi dia bisa membaca situasi, kebetulan juga bisa IT ya. Ya, sedikit-sedikit. Otodidak, IT bisa lah ya. Otodidak. Ya, artinya dengan kemampuan IT dia bisa meng-create sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan itu menjadi penghasilan bagi yang bersangkutan gitu. Oke, jadi luar biasa.
di tengah situasi sulit, ada orang yang menyerah, putus asa, marah-marah terus, stres, bahkan demo. Tapi ada orang melihat, aku melihat ada potensi di sini. Jadi sudut pandang lagi-lagi ya. Dan pemerintah daerah pasti mendukung yang anak-anak muda seperti ini ya. Yes, betul. Oke, tapi dengar-dengar belajar coding juga gitu-gitu waktu itu ya. Otodidak ya. Otodidak. Oke, tapi keinginan belajar itu luar biasa. Ya. Nah, satu pertanyaan lagi, ini anak-anak mudanya kan termasuk yang kreatif, yang mengerti teknologi. Tapi bagaimana melihat ya usaha-usaha kecil ini, mikro kan sering ibu-ibu yang suka bilang, malas, susah gitu, suruh belajar teknologi ini. Enggak. Nah, itu bagaimana melihat? Jadi memang awal memang sulit ya Mas Andi. Jadi banyak rata-rata kalau mindset orang-orang yang mungkin ibu-ibu gitu ya, mereka apalagi yang usahanya istilahnya setiap hari ada penjualan dan ada pemasukan gitu ya. Rata-rata di awal mereka berpikir ya udahlah gini-gini aja toh barang saya atau jualan saya kebeli gitu. Tapi memang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memahamkan mereka. Kalau di Kabupaten Purbalingga kita punya tagline ini UMKM harus naik kelas gitu. Jadi memang sedari dini nih kita memang terus sounding ke mereka gitu, terus memberikan edukasi kepada mereka bahwa ya kalau mau maju kita nggak bisa tetap stay di tempat, tidak bisa hanya tetap stay di zona nyaman. Apalagi sekarang perkembangan teknologi luar biasa. Jadi kalau you mau survive, artinya you mau tetap eksis di bisnis ini, ya mau nggak mau, ya harus bisa menyesuaikan teknologi. Dan sekarang banyak orang yang jualan online dengan mungkin cost yang lebih sedikit karena dia nggak harus sewa toko kan gitu ya. Tapi mereka bisa menghasilkan penghasilan yang sangat luar biasa. Nah di situ ketika kita menceritakan success story dan lain sebagainya, di situ mereka tertarik biasanya ibu-ibu itu. Dan akhirnya mereka secara bertahap mau willing untuk mempelajari apa sih marketing online itu, gimana sih caranya. Dan kebetulan di dinas kita di UMKM, Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Purbalingga ada pendampingan terkait itu. Jadi pendampingan marketing online. Jadi bagi kelompok-kelompok yang ingin belajar cara marketing online, kita ajarkan, kita sediakan perangkat komputer, ini begini loh caranya dan lain sebagainya. Dan kebetulan di Kabupaten Purbalingga dari 18 kecamatan kita punya 18 pendamping UMKM. Jadi di masing-masing kecamatan kita punya satu anak muda yang kita tugaskan untuk bisa mendampingi UMKM yang ada di kecamatan tersebut. Kurang lebih begitu. Nah, kalau dari Bank Indonesia nih mungkin bisa cerita atau berbagi pengalaman. Kan masing-masing daerah punya potensi yang besar, kekhasan dari produk-produk terutama dalam di segmentasi UMKM. Nah, kalau Banjar Banjar lagi. Kalau Purbalingga, kalau Purbalingga di mata Bank Indonesia, ya potensi apa yang kita bisa kembangkan, kemudian naik kelas tadi, untuk kan orientasi ekspor ini juga menjadi salah satu target dari Bank Indonesia ya. Itu bagaimana? Ya, jadi begini, ini yang menarik sekali adalah waktu kita panggil Mas Bayu ke sini, commerce namanya sekarang, dulu Kampung Marketer ya. Nah, commerce. Banyak daerah begitu mau bicara bisnis, bicara ekspor misalkan, kita nggak punya sumber daya alam, gitu kan, nggak punya keunggulan. Tapi bagaimana Bayu bisa mengangkat bahwa dengan ilmu pengetahuan yang tadinya tidak ada sumber daya, tapi dengan tenaga layanan menjadi CS untuk e-commerce, mengembangkan sebuah desa. Dan pemuda-pemudi desa mendapat penghasilan UMR Jakarta, or kota besar, dengan tetap tinggal di daerah. Bayangkan, itu baru satu daerah di tempatnya Mas Bayu. Kalau kita replikasi ke 18 kecamatan, apa yang terjadi? Boom, Silicon Valley, Bangalore-nya India seperti itu ada di Purbalingga untuk Indonesia. Luar biasa kan? Tepuk tangan. Nah, artinya adalah, itu baru dari satu sisi. Tapi digitalisasi bisa menyentuh kemana-mana. Dalam konteks BI, kita bicara sekarang tantangan ke depan apa sih? Krisis pangan. Krisis pangan. Kita bicara krisis pangan terus inflasi, harga-harga. Nah, dengan digitalisasi, kita bayangkan bagaimana. Kebetulan Mbak Tiwi ini punya ide yang cemerlang kemarin. Gimana di setiap desa, sebagian
dana desa yang untuk ketahanan pangan itu bisa dipakai untuk misalkan menanam cabai di pekarangan, gitu kan. Kemudian di setiap kecamatan mungkin bisa dibuat warung TPID. Ya. Nah, coba warung TPID dikaitkan dengan beceran. TPID jelasin sedikit. Oh ya, TPID nanti biar Mbak Tia kan jelaskan. Soalnya nggak semua orang tahu TPID itu apa, warung Tim TPID. Pengendalian Inflasi Daerah. Oke. Ada warung yang akan standar harganya harga yang memang harga pasar yang murah gitu, yang bukan ditinggikan. Nah, itu dikaitkan misalnya dengan beceran. Beceran kan butuh point of sales di mana-mana, sehingga akan diantar lebih cepat. Nah, seandainya itu bisa disinergikan, kan bisa kebayang. Petani-petani yang tadinya mungkin kekurangan stok, karena semua penduduk udah nanam di rumah, berarti kalau udah kelebihan, dia bisa jual keluar melalui platform ini ya. Dan dia juga bisa lihat, dan BCR juga bisa keluar kan. Kan kalau udah ngomong digital, tidak terbatas di Purbalingga, bisa makin terus berkembang gitu ya. Nah, artinya connecting the dot antara berbagai macam sektor itu tentu akan meningkatkan inovasi. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan dengan beberapa inovasi ini Purbalingga bisa menjadi juara program TPID tahun depan ya. Ya, nah terakhir Mas Ikrom, Anda sendiri punya mimpi apa yang ingin diwujudkan melalui kegiatan beceran ini? Jelas pada dasarnya kalau dari awal ya, dari mimpi saya sejak kecil itu, saya nggak pernah mau bekerja. Soalnya baik kakak saya atau jadi karyawan gitu saya, maksudnya? Iya, maksudnya itu. Maksudnya selalu ada dorongan dari kakak saya waktu saya masih sekolah. Kalau istilahnya apa ya, sekolah itu harus pintar, sekolah yang pintar, soalnya nyari kerjaan susah. Tapi dalam hati saya nggak tahu kenapa ada yang memberontak, emang saya mau nyari kerja gitu loh. Saya itu mau terjadi kerjaan. sejak saya SD bahkan gitu. Oke. Ini agak aneh ini ya. Semua orang ingin berkarir zaman itu ya, ingin berkarir di sebuah perusahaan, sukses dia jadi bos di situ. Ini nggak pernah terpikirkan. Nggak pernah terpikirkan untuk menjadi pekerja gitu. Oke. Jadi sebenarnya naluri wirausahanya udah lahir dari kecil ya. Terus dan ya mimpi sendiri untuk beceran ya jelas saya ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu. Dan membantu pemerintah yang jelas ya Bu dengan menyediakan lapangan kerja. Ya dari situ banyak yang terbantu. Selain lapangan kerja ada juga para pedagang atau bahkan petani itu tidak lagi bingung memasarkan produknya gitu. Ketika beceran tumbuh besar. Dan ini karya anak bangsa ya, dilakukan dalam skop yang sesuai dengan kondisi dan situasi di sana untuk membantu masyarakat di lingkungan itu langsung ya. Yang belum tentu kebutuhannya bisa diakomodasi oleh aplikasi-aplikasi lain yang besar-besar, karena nggak terlalu spesifik ya. Tapi ini kan langsung bisa deal sama pedagang-pedagang sayur di pasar ya, berapa harga. Terus bahkan mungkin ada standar yang disampaikan, jangan dibungkus seperti ini, jangan dicuci begitu, yang layu-layu harus gitu ya. Ya ada QC-nya kita sih. QC. Jadi emang udah ada standarisasi. Kalau emang produknya udah sampai ke customer tidak sesuai bisa kita tukar gitu. Bisa ditukar, bisa. Itu kelebihan kamu ya. Iya, bisa ditukar. Kalau ini kok jelek. Iya, bisa. Dan mungkin tidak menggunakan kimia-kimia tertentu yang membahayakan kesehatan gitu ya, diajarkan ke masyarakat atau ke apa? Ke supplier. Kadang kan di supplier pasar ya kita pernah lihat ada terutama supplier buah ya, saya sering lihat ada buah yang dipaksa matang gitu, pakai karbit gitu kan, ada pedagang yang model kayak gitu dan kita nggak pernah ngambil yang kayak gitu, karena saya tahu orang-orangnya nggak mau ambil di sini gitu. Jadi beceran tadi menjamin kalau beli lewat beceran udah pasti kualitasnya baik gitu loh, nggak ada lagi pengawet yang sayur layu-layu nggak ada yang seger-seger semua. Jadi ya tutup mata pasti sesuatu yang baik datang di hadapan kita gitu ya. Janjinya ya. Itu ditepati kan? Ditepati. Nah terakhir sebagai penutup ya, Mas Roni, kita ingin tahu sebagai pimpinan daerah ya di Purbalingga, apa mimpi seorang bupati untuk daerahnya? Oke, jadi ya tentunya yang pertama ya kita sesuai dengan apa yang menjadi visi. Jadi yang namanya bupati kan punya visi misi ya. Kebetulan visi Purbalingga ini menjadikan Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, menuju masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Jadi tentunya kita berharap yang pertama
semua masyarakat Purbalingga ini bisa terberdayakan gitu Mas Andi. Jadi sekarang kan kita sedang menggenjot agar bagaimana kemiskinan bisa turun, agar bagaimana pengangguran bisa turun. Nah, tentunya harapan kita ke depan ya untuk bagaimana ya masyarakat bisa terberdayakan. Mereka punya kemampuan, mereka bisa mandiri. Dari mandiri itu mereka bisa menghasilkan sesuatu gitu, tidak tergantung kepada orang lain, dan tentunya bisa memberikan manfaat dan juga berdampak terhadap ekonomi. Jadi keinginan seorang kepala daerah itu kan masyarakatnya sejahtera ya. Saya pun pengen masyarakat saya sejahtera. Nah, bagaimana masyarakat saya ya semuanya bisa terberdayakan, masyarakat sehat kan gitu ya. Masyarakat sehat, kemudian ya itu tadi mereka bisa terberdaya, mandiri, dan bisa mendapatkan penghasilan sehingga hidupnya ke depan ini bisa lebih baik. Baik ya. Dan dengar-dengar kan kemiskinan turun di sana ya, dari 18% ke 15% ya. Walaupun dengan pandemik ini memang tantangan semua pimpinan daerah ya, karena di mana-mana memang angka kemiskinan relatif naik. Tapi alhamdulillah selama 3 tahun sebelum pandemik ini memang kemiskinan kita cenderung turun. Betul. Oke. Mudah-mudahan ke depan dengan semangat kebersamaan, insya Allah kemiskinan Purbalingga bisa turun di tengah. Harus bisa. Bersama Ngopi Ngapak. Ya. Ada closing statement? Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana kaitan antara leadership gitu ya, kemudian keuletan tadi masyarakat, kalau dipadukan bisa menghasilkan berbagai macam inovasi. Dan inovasi itu begitu ditularkan, kita lihat ya, tidak hanya Beceran, tadi ada e-commerce, ada teman-teman Mbak Sela yang bisa ke Paris Fashion Week, kemudian gula kelapa yang bisa ekspor juga. Dan kita melihat bagaimana kalau ini terus, yang penting kan konsisten dan sustainability. Dan seperti yang tadi Mbak Tiwi bilang, bagaimana tidak hanya tetap di sini, tapi bagaimana Purbalingga naik kelas. Amin. Baik, tiada pesta yang tidak berakhir. Jadi kita akhiri pesta kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini, menginspirasi. Mungkin ada yang tadinya udah lemes-lemes, sudah putus asa, wah ternyata bisa. Karena dari Purbalingga kita bisa kemudian menggali kreativitas, menggali potensi, dan dibantu atau kolaborasi dengan pemerintah daerah, semua bisa tumbuh dan berkembang bersama ya. Terima kasih. Insya Allah dengan kolaborasi semua akan jadi mudah. Alhamdulillah. Hidup kolaborasi. Memang nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar. Nggak sih dong. Senang bisa berbagi. Yeah.